Mazmur 95 ayat yang ketiga berbunyi, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Teman-teman, begitu luar biasanya Tuhan kita yang telah merencanakan setiap detail dari kehidupan kita dari sejak semula, dan merancangnya untuk kebaikan kita. Tidak ada yang Ia rencanakan yang tidak baik. Jadi mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau sama-sama menyanyikan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Kita mau angkat pujian How Great is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Your name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah kembali mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk bersekutu bersama, untuk kembali belajar dari firman-Mu, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang membantu kami untuk memfokuskan diri kami kembali kepadamu ya Tuhan, meluangkan pikiran dan hati kami hanya kepadamu di waktu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa syukur, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi di ibadah online minggu ini. Dan dalam satu minggu ini aku yakin sudah begitu banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Maka mari kita mau sama-sama dengan masih bangkit berdiri, kita mau naikkan syukur kita dan dengan semangat kita mau puji namanya. Segala puji syukur. Segala puji, hormat dan syukur, segala puji,
semenjak pandemi, banyak kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita yang hilang. Kesempatan untuk wisuda, kesempatan untuk kuliah keluar kota atau keluar negeri misalnya, kesempatan untuk nonton bioskop, bahkan kesempatan untuk beribadah atau bersekutu bersama di gedung gereja. Tapi ada satu kesempatan yang tidak pernah Tuhan ambil dari kehidupan kita, meski ada pandemi sekalipun, yaitu adalah kesempatan untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Mazmur 130 ayat yang ketiga berbunyi, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Mari teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kita sama-sama satukan hati dan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kembali merefleksikan diri kita dan mengakui setiap kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk meminta ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, setiap hal yang telah menyakiti hati sesama kami, dan juga setiap hal yang tentunya telah menyakiti hati-Mu. Ya Tuhan, kiranya tangan pengasihan-Mu mau menyentuh setiap hati kami, mau mengubah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah di dalam kehidupan kami dapat terus setia berjuang untuk menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Dengan sepenuh hati kita katakan bahwa hanya karena anugerah dari Tuhan hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tolong aku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Rekan-rekan muda, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali merayakan hari kemenangan di mana Tuhan telah menang dan bangkit, memperbaharui kehidupan kami. Setiap saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menuntun kami sebagai anak-anak yang telah menang, yang telah dibangkitkan secara baru di dalam anugerah dan kebangkitan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambilkan dari dua bagian Alkitab, dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 13 dan 14, lalu Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya baca lebih dahulu 2 Korintus 6 ayat 13 dan 14. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Lalu Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah puisi, judulnya Puisi Cinta Buta. Kira-kira begini, saya coba bacakan. Puisi ini sebuah doa dari seorang, dianggap saja yang jomblo lah ya, yang lagi cari jodoh. Dia berdoa begini, ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tetapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarlah dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah. Jodohkanlah dengan aku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biarlah orang itu ketemu jodoh dengan yang lain. Dan kemudian jodohkan kembali dia denganku. Inilah cinta buta yang mau supaya orang itu menjadi pasangannya. Nah, rekan-rekan sekalian, tema kita hari ini adalah soal logika dan perasaan, soal memilih pasangan hidup. Seperti apa
kehidupan kita sebagai anak-anak muda. William Shakespeare berkata, "Love is blind, amor caius." Artinya cinta itu buta. Ketika orang mencintai, tidak lagi melihat kelemahan yang ada dalam diri sahabatnya. Cinta buta mengatakan, ketika orang jatuh cinta, mereka tidak lagi melihat realitas dengan mata bening, seolah-olah bumi hanya milik mereka berdua. Itu sebuah buku menceritakan seperti itu. Cinta buta itu digerakkan oleh nafsu dan perasaan-perasaan, memiliki, menguasai. Digerakkan oleh cinta yang menyenangkan. Tidak dicintai karena dirinya, tetapi karena kesenangan yang diberikannya. Dan cinta buta itu adalah cinta bukan hanya nafsu dan perasaan-perasaan, tetapi juga cinta yang berguna. Orang yang dicintai karena kebaikan yang dapat dia berikan kepada seseorang yang dicintai. Pokoknya bisa mendatangkan sesuatu buat diri kita. Cinta itu sebenarnya tidak buta. Karena cinta itu mulia. Cinta itu luhur dan wajar. Cinta buta adalah bila cinta itu menguasai diri kita tanpa mempertimbangkan rasional kita. Jadi cintanya nggak mikir dengan otaknya. Itu sebabnya ada yang disebut juga selain cinta buta adalah cinta yang rasional. Apa itu cinta rasional? Sebuah buku juga menjelaskan cinta rasional artinya cinta yang menarik manusia dari sikap mementingkan diri sendiri egois menuju tindakan mencintai demi pribadi yang dicintai. Dari egois menuju altruis. Nah, cinta rasional adalah cinta keinginan yang digerakkan oleh kebaikan-kebaikan. Cinta rasional mencintai seseorang karena ia adalah ia. Mencintai seseorang bukan karena apa-apanya. Ada udang di balik batu. Tapi apa adanya orang itu. Dan cinta rasional selain cinta keinginan juga mempunyai sisi lain, yaitu cinta kebaikan hati. Jadi isinya adalah kebaikan-kebaikan untuk orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Cinta jenis ini selalu melakukan yang baik pada pribadi yang dicintai. Dia menghargai, dia menghormati. Cinta yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, tanpa apa-apanya, tapi apa adanya. Jadi mencintai sesama demi pribadi yang dicintai dengan tulus dan tanpa pamrih. Dan cinta rasional selalu terarah kepada kebaikan yang dicintai. Dia tidak menutupi diri, dia juga tidak mengkalkulasi untung rugi. Do at date. Saya memberi agar kau memberi. Tidak seperti tapi membawa pada kemurahan dan pengorbanan. Cinta yang berakar dalam kata dan berkilau dalam perilaku. Inilah cinta rasional. Inilah yang juga ditekankan oleh Paulus. Ketika kita memilih pasangan, ketika kita bergaul, kita sungguh-sungguh rasional, bukan hanya perasaan-perasaan yang dikendalikan. Apa pesan Paulus kepada kita di hari ini? 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 14. Apa yang dikatakan Paulus untuk menentukan pasangan hidup kita? Paulus itu seperti seorang bapak kepada anaknya. Apa yang dia bilang? Ayat 13. Aku berkata seperti kepada anak-anakku. Jadi Paulus ingin berbicara kepada anak-anaknya pada hari ini, yaitu Anda sekalian.
Hari ini aku berkata seperti kepada anak-anakku. Jadi kalian semua adalah anak-anakku, kata Paulus. Dan tentu juga kata saya. Kalian semua anak-anakku. Paulus dengan jemaat di Korintus sangat dekat sekali. Dia menyampaikan nasihat firman Tuhan seperti seorang bapak kepada anaknya yang sangat dikasihi soal bagaimana menentukan pasangan hidup. Memilih masa depan bersama dengan pasangan hidup. Apa masalah yang dialami oleh anak-anak Paulus di Korintus? Ternyata di jemaat Korintus ada banyak yang salah memilih pasangan hidup. Mereka memilih pasangan sesuka hatinya demi kepuasan dan keinginan hati tanpa mempertimbangkan sisi iman dan isi hati Tuhan. Yang penting hanya keinginan-keinginan, perasaan-perasaan yang diikuti tanpa melihat sisi iman dan juga isi hati Tuhan. Akibatnya rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik dan tidak sehat. Dan Paulus berkata kepada mereka yang belum berkeluarga, yaitu anak-anak muda, anak-anak remaja, supaya membuka hati dan mata jasmani secara luas dalam menentukan pasangan hidup. Ayat 13 dia mengatakan, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Apa hati itu? Hati itu perasaan kita, pikiran kita, keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita. Jadi dalam memilih pasangan hidup, Paulus bilang, bukalah pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu selebar-lebarnya dalam memilih. Bukan ditutup. Dan itu memakai rasional kita. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Paulus berbicara soal nasihatnya, larangannya, pesannya, peringatannya dalam hal memilih pasangan hidup. Dia katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayat 14, janganlah. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan janganlah lagi. Udah stop, jangan. Jangan lagi diulangi apa yang terjadi dari saudara-saudara yang lain. Harus di stop, jangan terjadi lagi. Ini larangan keras. Bisa juga hal ini merupakan suatu perintah, peringatan yang keras kepada jemaat Korintus. Walaupun mereka sudah terjadi sebelumnya, tapi Paulus menegaskan jangan ulangi kesalahan itu dalam memilih pasangan hidup. Jangan diulangi lagi, janganlah lagi dilakukan. Diwanti-wanti, dapat diingat-ingat terus. Jangan terulang lagi. Buat anak-anak muda zaman dulu dan anak-anak muda zaman sekarang, kalian sekalian. Karena jika salah memilih, akan terjadi penyesalan seumur hidup. Bukannya sehari 2 hari. Seumur hidup kita akan menyesal. Nah, kenapa Paulus menekankan soal pasangan itu sangat penting dalam memilih? Kota Korintus, kota megapolitan. Ada banyak antara wanita dan laki-laki sudah banyak melanggar firman Tuhan. Dan kerusakan moral yang sangat banyak di Korintus. Paulus ingatkan memilih pasangan hidup. Supaya mereka mengambil pasangan hidup yang seiman, satu Tuhan, satu hati, satu roh dalam Yesus Kristus. Kalau tidak mereka akan terseret. Mungkin menjauhi Tuhan, bahkan juga meninggalkan Tuhan. Jadi Paulus ingin mempertahankan iman jemaat yang ada di Korintus. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalau salah memilih pasangan hidup.
Paulus ingin mengingatkan kembali, memberikan pemahaman tentang bagaimana kita benar-benar memilih pasangan hidup. Harus seimbang, sederajat, setara dan sama. Pasangan yang seperti apa? Kita diajak, dikatakan dalam ayat 14 dan ayat 15, supaya pasangan kita itu adalah pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Seiman bukannya sebatas berada dalam lingkup satu gereja. Satu iman adalah jauh lebih menekankan soal memiliki buah pertobatan yang sama, memiliki iman yang sama, sungguh-sungguh taat bersama sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan. Jadi seiman bukan hanya satu gereja, tetapi juga bagaimana dia hidup dalam pertobatan, dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang taat melakukan perintah Tuhan. Jadi beriman, indikator orang beriman biasanya dia mencintai firman Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan atau sebaliknya? Beriman berarti membenci dosa. Apakah pasangan kita itu sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan, menjaga kekudusan, dan dia sungguh-sungguh takut melakukan dosa? Beriman juga berarti bertumbuh dalam iman. Ada buah-buah yang nampak dalam buah-buah pertobatan. Ada buah roh yang muncul dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pasangan yang seiman. Yang mencintai firman Tuhan. Yang benci dosa dan bertumbuh dalam iman. Apa artinya sepadan? Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Sepadan berarti corresponding to himself. Artinya melengkapi. Melengkapi apa? Banyak sekali melengkapi. Sepadan bukan berarti sama. Sepadan berarti saling mengimbangi. Saling menolong, saling mendukung. Karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Dikatakan tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Berarti ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan laki-laki Adam waktu itu. Dia butuh penolong, yaitu Hawa. Berarti tugasnya dan fungsinya berbeda. Mereka harus saling menolong, saling melengkapi, saling membantu, saling menopang, saling percaya dan sebagainya. Kalau tidak ada saling menolong, tidak saling membantu, tidak saling mendukung, itu bukan jodoh kita. Karena tidak sepadan. Memiliki pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang dalam kehidupan kita, itu pasti akan menghadapi berbagai masalah. Anak-anak muda yang Tuhan kasihi, yang sedang menanti atau mencari pasangan hidup. Pastikan pasangan hidupmu itu seiman dan kalian berdua juga sepadan. Sementara bagi sobat muda yang sedang menjalin hubungan berpacaran, cobalah evaluasi kembali. Sejauh mana, apakah Anda sudah seiman dan sepadan? Allah mempunyai seorang jodoh untukmu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Mintalah jodoh itu dari Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amsal 19 ayat 14. Minta itu kepada Tuhan. Pasti dia akan memberikannya. Jodohmu pasti sudah ada. Jangan khawatir. Berdoa supaya Tuhan jaga dia dimanapun dia berada. Supaya dia takut akan Tuhan. Dan juga kalau kita juga berdoa supaya suatu saat Tuhan dekatkan dia kepada kita. Sehingga kita punya pasangan hidup yang sungguh-sungguh seiman dan sepadan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau memilihkan kepada kami pasangan hidup yang dari Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan terus berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam karya dan karir kami. Dan kami sungguh-sungguh juga untuk dapat memohon kepada Tuhan
agar pasangan yang seiman dan sejodoh itu mulai kami rintis mulai saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai semuanya, gue Jessica dan kemarin-kemarin ini gue ngerasa banyak banget anak muda yang mulai galau tuh. Yang jomblo lah, yang single lah, semua pada komplain. Jadi hari ini gue memutuskan untuk berbagi tips. Gimana sih caranya biar kita sebagai single atau sebagai jomblo, kita bisa mempergunakan waktu dengan baik dan kita bisa memastikan bahwa orang yang akhirnya hama-hama kita itu beneran adalah the one. Pasti kalian penasaran kan? Dan ini tuh gue semua ambil dari kehidupan gue sendiri. Ya pokoknya segala kesakitan, kesulitan, pengalaman hidup yang udah gue pelajari, gue pengen sharing buat kalian semua. Biar kalian tuh gak ngerasain apa yang pernah gue rasain. Nah jadi gimana sih caranya biar kita tuh bisa ketemu sama yang Tuhan sediakan buat kita? Mungkin yang pertama, pastiin kita ini fokus sama Tuhan. Matius 6 ayat 33 kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dan semuanya itu ya gue percaya termasuk pasangan hidup juga. Seringkali kita fokus mencari-cari kesana kesini, padahal kalau kita fokus sama Tuhan, percaya deh pasti Tuhan tuh memberikan yang terbaik buat kita. Tapi bukan ke Tuhan doang, kita juga sendiri harus ada usaha. Berteman sebanyak-banyaknya. Jangan kita jadi orang yang kuper, jangan kita jadi orang yang nggak tahu pergaulan. Tapi kita benar-benar harus jadi orang yang tahu banyak hal, kita kenal banyak orang. Dan dari situlah ada pintu-pintu yang terbuka yang mungkin Tuhan akan perkenalkan pasangan hidup buat kita. Oh iya, ingat loh, ini penting banget. Kita harus ingat bahwa kita ini berharga. Kalau misalnya kita lupa bahwa kita berharga, kita akan terima siapapun yang baik, pokoknya kita langsung iyahin. Padahal kita tahu ketika kita udah ditebus sama darah Yesus, kita ini benar-benar berharga, kita ini ditebus, kita ini pokoknya dikasihi sama Tuhan. Dan jangan biarkan ada seorang pun yang menganggap kita kayak ban serep atau misalnya kayak sampah. Jadi jangan sampai tuh kita diperlakuin dengan kekerasan, apalagi cewek ya. Kita di-abuse secara fisik, secara mental, pokoknya harus hati-hati deh. Kita harus tahu ketika kita tahu berharga, maka semua orang yang ada di sekitar kita juga akan menganggap diri kita berharga juga. Oh iya, kalau misalnya kita lagi cari-cari pasangan hidup nih ya, pastiin kita tuh punya kriteria. Banyak banget anak muda yang selalu berangan-angan, oh iya seandainya gue dapet pasangan hidup kayak pangeran inilah, kayak pangeran itu, kayak K-pop star, kayak siapa. Tapi sebenarnya itu kriteria yang gak mendarat. Kalau kita punya kriteria, maka cowok-cowok yang datang sama kita dengan gampang kita bisa sortir. Jadi bukannya sekedar baik atau sekedar misalnya cakep, terus kita mau sama dia. Soalnya pada akhirnya sih bukan cakep dan bukan baik yang bisa buat kita bertahan sama dia. Selain itu, pastiin juga kita dengar perkataan keluarga kita, perkataan teman-teman kita. Ini ya yang gue perhatiin. Seringkali cowok yang salah itu tidak disukai sama keluarga kita. Seringkali cowok yang salah itu nggak bisa blend in sama teman-teman kita. Jadi kita perlu perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita malah ngejauhin keluarga, kita malah ngejauhin teman kita hanya untuk cowok yang belum tentu akan jadi pendamping hidup kita. Kemudian mungkin tips yang terakhir, kita juga harus sabar sama waktunya Tuhan. Kita harus sabar sama jalan-jalannya Tuhan. Kadang gue tuh dulu ngerasa bahwa oh kayaknya tuh udah umur sekian, gue harus merit, gue pengen ngelakuin ini. Dan akhirnya gue memaksakan kehendak gue. Itu tuh bener-bener fatal banget. Akhirnya gue gak memberikan Tuhan kesempatan buat gue mempertemukan dengan orang yang terbaik buat gue. Mungkin segitu aja sih tipsnya. Mungkin masih banyak hal yang lain yang mungkin teman-teman bisa belajar. Tapi seenggaknya pelajaran-pelajaran inilah yang gue dapetin dari kehidupan gue sendiri. Semoga ini memberkati kalian ya. Bye-bye. Thank you udah nonton video Yes He Is. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga di komen di bawah ini. Thank you guys.
Rekan-rekan jemaat muda, mari bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan segala abad dan tempat. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah, youth ministry, youth dan teen dan KDM, kami boleh mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan ketika kami masih di masa remaja kami, di youth dan teen, mungkin kami tertarik dengan pasangan atau lawan jenis kami. Biar kami juga mulai memikirkan tidak larut dalam cinta yang tidak baik. Kami rasional, kami terus berjuang dalam sekolah kami, masa depan kami, dan tidak menghabiskan waktu untuk melakukan atau menjalin hubungan yang memang belum waktunya. Dan kami sebagai Komisi Dewasa Muda yang sudah mulai bekerja dan mulai merancang masa depan untuk membangun keluarga, biar kami juga menjalin hubungan dengan lawan jenis yang seiman dan sepadan yang Tuhan kehendaki. Kami membangun cinta yang bukan cinta buta tetapi cinta yang rasional, yang saling melengkapi, yang saling membangun sehingga kami boleh menjadi pasangan yang seiman dan sepadan. Tuhan, kami percaya setiap kami sudah dijodohkan oleh Tuhan. Kami berusaha, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami agar ketika kami merangkai masa depan kami di dalam terang kasih Tuhan, maka kami dengan usaha yang Tuhan berikan, kami boleh juga menemukan pasangan yang sudah Tuhan berikan buat kami, dan kami boleh memiliki masa depan yang baik, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pekerjaan teman-teman kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mungkin teman-teman kami yang terancam pekerjaannya, Tuhan boleh menolong memberkati mereka, untuk mereka dapat juga terus bertahan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Berkatilah setiap kesehatan kami masing-masing. Kami boleh terus sehat. Tolong kami menjaga makanan kami, menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami boleh sungguh-sungguh menjaga protokol COVID dengan baik, sehingga kami boleh terus sehat, jauh dari segala ancaman sakit penyakit. Tuhan berkati perjalanan semester tahun ajaran baru yang sudah boleh berjalan di sekolah. Kau berkati kami, anak-anakmu yang sekolah, berikan ketekunan, kerajinan. Di tengah-tengah kami harus belajar di rumah. Biar kami terus menghabiskan waktu kami belajar dan belajar, jauhkan dari kami godaan-godaan. Tuhan Bapa Surgawi, kami terus berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkatilah usaha pemerintah ketika menghambat penyebaran COVID-19, biarlah segala usaha pemerintah Tuhan berkati dan kuduskan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami yang punya masalah, punya pergumulan. Tuhan, tolong kami agar kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus bersandar pada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat Tuhan tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Kini saatnya kita memberikan yang terbaik dari diri kita yang kita punya untuk kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu,
bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Teman-teman, persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKIGS yang tertera di layar. Mari kita sambut persembahan kita dengan pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Mari teman-teman semua kita menyatukan hati untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan selalu dalam kehidupan kami. Ini adalah berkat yang kami terima daripada-Mu, yang kami kembali persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya kiranya bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dan menjadi berkat juga bagi orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang mempunyai rencana atas kehidupan kita. Janganlah ragu untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk dalam memilih pasangan hidup atau juga melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Karena tiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menantang,
Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur padalah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Jemaat, selamat hari Minggu untuk Wartalisan Kebaktian Youth Ministry hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Yang pertama ada U-Turn. Jemaat Youth and Teens diundang untuk mengikuti kegiatan U-Turn setiap hari Jumat jam 7 malam secara virtual. Informasi dapat dicek di Instagram Youth and Teens yang tertera di bawah sini nih @YGKIGS. Selanjutnya ada Pit Stop. Jemaat Dewasa Muda GKI Gading Serpong juga diundang untuk menghadiri kegiatan Pit Stop yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam secara virtual. Informasi dapat diakses melalui Instagram KDM GKIGS atau grup WhatsApp KDM. Nanti Instagramnya ditaruh di sini ya. Selanjutnya ada prayer request. Nah, untuk jemaat KDM bagi yang memiliki pergumulan dan pokok doa yang ingin didoakan, kami mengundang untuk dapat mengisi prayer request di link yang tersedia di layar sini. Nanti ditambahin. Oke. Dan ada form pendaftaran jemaat. Kami juga mengundang jemaat dewasa muda GKI Gading Serpong yang belum mengisi form pendataan jemaat untuk dapat mengisi form melalui link yang tersedia di layar juga nih. Ada di sini nih. Banyak ya. Lalu ada KTB. Maaf, maksud saya KTB. Kelompok tumbuh bersama. Tidak lupa kami juga mengajak teman-teman yang rindu untuk bersekutu dan bertemu bersama melalui dalam kelompok tumbuh bersama. Untuk join. Nanti informasi lebih lanjut silahkan menghubungi pengurus di masing-masing komisi. Oke. Dan ada pelayanan youth ministry juga nih. Terakhir, kami juga mau mengajak teman-teman yang rindu untuk dapat melayani di Kebaktian Youth Ministry. Caranya gimana? Silahkan hubungi pengurus masing-masing komisi juga. Yang ke KDM, yang ke Youth and Teens gitu. Oke, sudah tidak ada lagi pengumumannya ternyata. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.